What's the trick? I wish I knew. I'm so done with Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Christina Leba dan teman saya Carmelinda Kajo. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang peran emosi dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu emosi. Emosi adalah suatu kondisi psikologis dan fisiologis untuk bertindak karena adanya stimulus yang diterima oleh indera. Emosi juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil dari penggambaran pikiran yang terjadi karena adanya rangsangan emosional yang diterima dari dalam tubuh dan bisa juga dari luar tubuh. Menurut Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Di dalam pengambilan keputusan investasi, emosi dikaitkan dengan adanya bad mood atau good mood seorang investor yang dapat mempengaruhi dalam transaksi jual beli saham di bursa. Emosi merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pada suatu saat, good mood investor dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Sebaliknya, pada saat bad mood investor cenderung tidak dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Yang berikut adalah peran emosi dalam membentuk perilaku. Yang pertama, emosi berperan penting dalam pengambilan keputusan, yakni membantu proses pengambilan keputusan ataupun menghambatnya. Kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan secara emosional atau arah emosi negatif mampu mengurangi kualitas pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, kemampuan seseorang dalam mengarahkan dan menyesuaikan emosi terhadap suatu situasi akan berpengaruh pada perilaku dan hubungan sosial. Dalam teorinya, emosi merupakan bagian yang penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk keputusan-keputusan yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pada saat good mood investor dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar, sebaliknya pada saat bad mood investor tidak dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Semua hal yang terlihat maupun tidak terlihat, seperti emosional ataupun rasional, harus diperhatikan dalam menentukan keputusan, dan setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi. Perhatikan kepentingan orang lain. Jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Faktor-faktor emosi. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. Apapun keputusannya harus dikembangkan terlebih dahulu agar kita dapat menentukan benarkah keputusan yang akan diambil. Dan yang terakhir, setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya. Berikut pengaruh emosi. Pengambilan keputusan disertai oleh emosi positif seperti selalu senang atau bahagia, cenderung membuat janji yang sulit untuk ia lakukan. Hal ini dapat merugikan jika kita melakukan keputusan yang salah karena didasari oleh emosi. Emosi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui emosi itu sendiri agar kita senantiasa dapat mengontrol emosi dengan baik sehingga saat mengambil keputusan akan terhindar dari penyesalan. Faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan seorang investor. Yang pertama, bias kognitif. Bias kognitif terdiri atas yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu yang dianggap bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan saat ini. Yang kedua, pengambilan keputusan diambil hanya berdasarkan satu informasi tertentu. Yang ketiga, keputusan berdasarkan apa yang tersedia dan dirasa paling mudah untuk dilakukan.
bahkan meyakini bahwa investor lain pun akan mengambil keputusan yang sama. Yang keempat, investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang mendukung pandangannya dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangannya dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, bias emosi. Bias emosi merupakan kesalahan pengambilan keputusan karena mengabaikan fakta serta lebih mengutamakan sisi emosional. Bias emosi terdiri dari yang pertama, kesalahan pengambilan keputusan yang disebabkan karena investor terlalu percaya diri terhadap informasi dan prediksi yang ia miliki. Yang kedua, investor rela mempertahankan investasi yang tidak menguntungkan karena menganggap dampak kerugian investasi lebih besar dibandingkan keuntungan kepuasan atas yang diperoleh. Yang ketiga, kesalahan pengambilan keputusan akibat ketidakdisiplinan investor terhadap proses dan tujuan investasi yang ia buat sendiri. Yang keempat, investor tidak berani mengambil keputusan karena khawatir pada dampak yang mungkin terjadi. Kita lanjut yang berikut tentang tips agar terhindar dari bias saat investasi. Yang pertama, rencanakan investasi dengan lebih matang. Meski market timing seringkali menjadi strategi dalam berinvestasi, namun sebaiknya kamu tidak terburu-buru dalam melakukan investasi. Yang kedua, riset dan analisa. Agar kamu tidak terjebak dalam bias kognitif, kamu perlu terlebih dahulu melakukan riset dan analisa. Pastikan informasi yang akan kamu pertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi diperoleh dari sumber terpercaya. Yang ketiga, evaluasi portofolio. Keberhasilanmu dalam menjalankan sebuah investasi belum tentu berlangsung terus-menerus. Karena itu, kamu perlu melakukan evaluasi terhadap portofolio investasi secara berkala. Berikutnya, faktor-faktor eksternal emosi. Saat mengambil sebuah keputusan, kondisi emosi harus stabil agar pikiran dapat berpikir dengan jernih, sehingga keputusan yang diambil tidak berdasarkan emosi saja, namun merupakan hasil pemikiran yang matang. Hal ini dapat menghindarkan seseorang dari penyesalan. Keputusan yang didasarkan muatan emosi seringkali berujung penyesalan karena tidak disertai komitmen. Yang berikut, penyesalan. Kesabaran pada dasarnya penting untuk menghindarkan diri kita dari sebuah penyesalan. Sebagai manusia biasa yang acap kali melakukan kesalahan, sudah selayaknya kita berhati-hati dalam memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu. Jangan sampai diri kita justru melakukan hal-hal yang kurang sesuai, sehingga akhirnya membuat diri kita menyesal. Mungkin kita bisa saja mengucapkan sebuah ungkapan penyesalan. Yang berikut, pengukuran. Pengukuran kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menilai dan mengendalikan emosi serta mengenali emosi orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dapat mengendalikan emosinya ketika memikirkan dan menyelesaikan masalah. Juga mampu mengelola emosinya sendiri dan emosi orang lain. Kesimpulan, emosi sangat berperan penting dalam kehidupan. Emosi positif dapat membuat seseorang selalu merasakan kebahagiaan, sehingga seseorang selalu menginginkan untuk merasakan emosi positif. Berbanding terbalik dengan emosi negatif yang selalu dihindari oleh setiap orang. Emosi negatif yang selalu dihindari juga memiliki dampak positif dalam kehidupan. Saran, sebelum mengambil keputusan, sebaiknya dipikir terlebih dahulu. Jangan dalam kondisi emosi agar tidak menyesal di kemudian hari, baik menggunakan fisik maupun kata-kata yang tidak sopan. Membiasakan diri selalu berpikir positif. Pahami bahwa setiap seseorang selalu memiliki karakter yang berbeda. Sekian dan terima kasih.